datang kembali pemirsa Kalimantan Utara di serial Suaraku edisi Tokoh. Pada kesempatan hari ini sudah bergabung dengan kita Bapak Najamuddin yang akrab dipanggil Haji Lontong. Tentunya Bapak Najamuddin ini sudah tidak asing lagi di telinga para masyarakat Kabupaten Bulungan. Hampir satu periode menyelesaikan tugas di DPRD Kabupaten Bulungan dan kemudian sekarang menjabat di anggota DPR Provinsi Kalimantan Utara. Selamat siang Pak. Siang. Terima kasih atas waktunya sudah bisa bergabung ke studio. Alhamdulillah sehat selalu. Oke pemirsa, kita akan sedikit mengorek terkait bagaimana kemudian karir perjalanan dari Bapak Najamuddin ini atau yang akrab disapa Haji Lontong oleh masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah Pak, saya penasaran dengan historis nama Bapak yang darinya Najamuddin kemudian disapa masyarakat menjadi Haji Lontong, itu ceritanya bagaimana? Oke, saya bukalah. Saya lahir di Tarakan tanggal 10 Oktober 1976. Saya dibesarkan oleh anak seorang buruh pelabuhan. Saya tinggal di Lingkas Ujung, RT 4, nomor 69. Yang dulunya Desa Lingkas Ujung, sekarang jadi Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur. Dan saya besar di sana hingga sekolah SD sampai dengan SMA. Saya habiskan di Kota Tarakan. Di samping itu juga almarhum bapak saya hijrah ke Bunyu pada tahun 1984. Pada waktu itu kebetulan pihak Pertamina membutuhkan buruh untuk bongkar muat barang yang ada di pelabuhan Pertamina Bunyu. Di sela-sela itulah almarhum bapak saya hijrah. Saya tetap bersekolah di Tarakan, di Kota Tarakan, yang dulunya Kotif dan juga dulu kecamatan. Kita sudah banyak bergantung kepada Kabupaten Bulungan karena ini adalah induk daripada Kaltara. Nah, di sela-sela situlah saya belajar sehingga menamatkan di sekolah SMA. Saya SD-nya di Lingkas Ujung. Terus SMP-nya SMP Negeri 5 di Gunung Lingkas. Terus SMA-nya di SMA Hang Tua Tarakan. Disinilah saya banyak belajar dan banyak menilai, banyak melihat bahwasanya sesuatu itu tidak bisa kita raih dengan percuma. Pasti harus memiliki yang namanya perjuangan yang keras. Apalagi di sela-sela ini adalah kami keluarga yang dari buruh pelabuhan yang hingga saat ini juga kami dibesarkan dengan watak-watak mungkin di pelabuhan agak keras. Karena apalagi saya juga intinya sukunya Bugis. Tapi saya juga Bugisnya bukan Bugis Hasanuddin karena saya Bugis Mola Warman. Karena saya lahirnya di Kota Tarakan. Dan kalau mau dikatakan saya orang Kabupaten Bulungan, pada waktu itu kan Kota Tarakan, Kecamatan Tarakan ini kan adalah Kabupaten Bulungan. Nah, dengan hijrahnya saya ke Bunyu ikut bersama dengan orang tua pada waktu itu. Nah, di sanalah saya bisa melihat seperti apa perkembangan di masyarakat. Memang pelabuhan itu sangat keras dan kami dididik dengan keras. Tapi keras yang terarah, bukan keras yang kayak premanisme, tidak. Jadi cukup menarik apa yang telah kita bahas terkait bagaimana kemudian perjalanan hidup seorang Bapak Haji Najamuddin. Saya ketika masyarakat Bulungan akrab menyapa Bapak Haji Najamuddin dengan sapa Najamuddin. Oh, ini lagi yang kau belum saya jawab tadi itu karena ya oke. Kalau yang namanya lontong itu nenek saya dulunya, saya lahir dulu berbungkus. Mungkin berbungkus ari-ari. Tapi dia tidak panggil namanya, kalau bahasa Bugisnya kan kalau lontong itu kan buras. Nah, supaya tidak nama saja Haji Buras. Nah, mungkin dia langsung ngomong, ini kayak lontong, papada lontongnya. Nah, jadi bilangnya artinya papada lontong itu seperti lontong. Nah, inilah mungkin yang melekat sampai dengan hari ini. Kalau teman-teman sekolah pasti panggil Najamuddin. Tapi kalau teman-teman yang pada waktu kita bermain, pasti itulah yang melekat. Dan juga saya tidak tahu juga yang lebih tenar sebetulnya Haji Lontong daripada Haji Najamuddin. Kalau bisa diganti, mungkin saya mau saja kecapil sebetulnya. Apalah arti sebuah nama? Yang jelas, nama ini pemberian orang tua, nama ini juga amanah bagi saya diberikan sama orang tua. Mungkin nama ini juga membawa berkah. Dengan adanya Najamuddin dan Haji Lontong, mungkin Haji Lontongnya dia lupa, Haji Najamuddinnya dia ingat. Sebenarnya itu juga berkah bagi saya. Jadi apapun nama itu, bahkan saya kembali, apalah arti sebuah nama, itulah perjalanan hidup saya. Oke, kemudian setelah menyelesaikan persekolahan SMA, nah kemudian sebelum terjun ke dunia politik, apa yang dilakukan oleh Bapak Najamuddin? Saya 1995, saya merantau ke Berau.
Saya bekerja di PT Kenny Kertas di Mangkajang di Berau. Dari situlah saya mengerti, melihat arti kehidupan. Seperti apa kehidupan ini. Bahwasanya kehidupan itu diraih tidak bisa tanpa kerja keras. Nah, situlah saya melihat. Dan 98, 99 pada waktu likuidasi Bank Bali. 98 turunnya Pak Harto. Kami diselesaikan dengan diberikan pesangon untuk diberhentikan kerja keseluruhan kurang lebih 1.000 orang pada waktu itu di PT Kenny Kertas, dan saya kembali ke Tarakan. Kembali saya ke Tarakan, disitulah saya mulai bekerja di Tarakan, itu masuk di Ramayana 2099 saya sempat kerja di RIK, di pengeboran minyak di daerah Sebaung atau yang namanya dikenal dengan Sembakung. Nah, saya di sanalah saya bekerja sebagai restabut, naik jadi floorman dan berkarir sampai akhirnya saya pernah kecelakaan. Pada waktu itu saya jatuh dari RIK dan saya tidak melanjutkan untuk kerja di RIK lagi. Nah, saya sempat juga 2002 saya masuk di Ramayana Department Store di Guser. Pada waktu itu wali kotanya Bapak Yusuf SK. Nah, di sanalah saya belajar ilmu leader, kepemimpinan. Dari sana saya dikasihkan jadi supervisor pada waktu itu di Ramayana Department Store. Jadi ilmu politik, kemudian ilmu mengelola sebuah organisasi, dalam hal ini kepemimpinan, berarti pada saat itu didapatkan pada saat menjadi supervisor? Ya, jadi supervisor. Sebelumnya saya cerita, dulu 1991 saya pernah Jambore Nasional tahun 91. Saya Jamnas tahun 91 masih atas nama Kotip Tarakan. Jadi saya ikut, saya lah satu-satunya mungkin anak buruh pelabuhan yang hadir di Jambore Nasional tahun 1991. Semuanya rata-rata anak pejabat, bahkan anak swastanisasi yang mungkin orang tuanya lebih layak dikatakan sebagai orang yang mampu. Sedangkan saya juga, makanya saya bilang kemampuan seseorang itu bukan daripada orang tuanya, kita lihat adalah dari mana anak itu bisa berubah dan tumbuh seperti apa. Dia ingin menjadi apapun, dia tinggal tergantung pada pribadi masing-masing. Yang berubah hidupnya adalah dirinya sendiri, bukan takdir. Takdir itu hanya menjalankan, dan kita harus jalankan aja takdir itu.